Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mengaji untuk pengajian MT Al-Kautsar PLN Pusat ya. Al-Kautsar PLN Pusat. Kita baca Fatihah dulu, mudah-mudahan anggota pengajian PLN Pusat diberkahi oleh Allah SWT, sehat walafiat, suaminya juga diberkahi Allah, sehat walafiat juga. Dan juga perusahaannya berkembang terus dapat berkah dari Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pengajian ini untuk hari Senin tanggal 5 April ya. Suratnya 24 An-Nur ayat 27 sampai 46. 24 itu An-Nur. Ayatnya 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu agar kamu ingat. Jadi kalau kita masuk rumah orang ya, itu adalah kita nggak boleh sebelum kita minta izin atau mengucapkan salam. Itu akhlaknya dari Allah. Jadi kalau kita masuk aja nggak boleh. Jika kamu tidak menemui seseorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu dapat izin. Itu ayat 28-nya. Dan jika dikatakan pada kamu, kembalilah sajalah, maka adalah kamu kembali. Itu bersih bagimu, Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi itu peraturan dari Allah. Ayat 29-nya, tidak ada dosa terus kamu masuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi kalau misalnya ada rumah nggak dihuni, kita ada mau diambil situ, boleh, nggak usah izin. Kita nelpon dulu ke punya rumah, karena nggak dihuni kan, cuma tinggal. Tapi kalau ada keperluan, kalau nggak ada keperluan juga nggak boleh. Ayat 30-nya. Katakanlah kepada orang-orang yang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan melihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi orang laki-laki kasih tahu, nahan pandangannya melihat wanita dan jaga kehormatannya. Itu lebih baik dan lebih suci bagimu. Jadi kalau dia nggak nahan pandangannya dan dia juga nggak jaga kehormatannya, berarti nggak suci nantinya. Ini menjaga kesucian. Sebaliknya juga, bukan saja bapak-bapak saja, ibu-ibu juga sama. Ayat 31. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kehormatannya juga,
Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang bisa nampak. Jadi ya kalau misalnya kayak tangan, kaki itu kan maksudnya perhiasan ini perhiasan aurat. Dan dalam mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya dan tutup aurat. Janganlah menampakkan perhiasan kecuali suami mereka. Kalau ada suaminya boleh. Atau ayah mereka boleh. Suami, ayah, putra-putra mereka sendiri boleh. Putra suami mereka, anak angkat, kan, anak asuh boleh. Atau saudara laki-laki kamu boleh. Atau putra-putra laki-laki mereka, kamu punya anak, ya dia punya ada anaknya bawa ke rumah kamu boleh. Atau putra-putra saudara perempuan mereka boleh, ponakan. Atau wanita Islam, atau wanita Islam, laki-laki, atau budak-budak yang mereka miliki. Budak itu maksudnya ya yang pelayan-pelayan, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak punya keinginan terhadap wanita. Laki-laki, tapi laki-laki itu nggak ada keinginan dengan wanita. Jadi orang ada keinginan wanita. Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat, anak di bawah umur. Janganlah mereka memukulkan kaki agar diketahui perhiasan mereka yang disembunyikan. Misalnya perhiasan banyak, terus dia jalan kincing, nggak boleh itu. Bertawabatlah kamu sekalian pada Allah, hai orang-orang yang beriman. Nah, kalau dan supaya kamu beruntung. Kalau dulu itu misalnya dia sudah begitu, tobat aja. Terus yang akan datang jangan lagi. 32. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Jadi dia bujangan atau gadis atau sudah menikah, nggak janda, sudah boleh. Dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba saya, yang laki hamba saya perempuan. Jadi membantu kita, layak dia nikahkan, yang dihalang-halangi. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha Mengetahui. Nah, tiga-tiganya dan orang-orang yang tidak mampu kawin adalah menjaga kesucian dirinya. Kecuali kalau dia nggak mampu kawin, dia udah nggak usah kawin, tapi menjaga kesucian dirinya. Sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kau miliki yang menginginkan perjanjian. Jadi misalnya kita ada kontraknya yang menginginkan perjanjian. Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka. Oh, sebelum itu kamu kamu nggak nikah, boleh. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang Anda kurniakan kepada kamu. Jadi kalau yang ada perjanjian setahun, jangan nikah dulu. Terus setahun dia nikah. Nah, di waktu nikah itu kita infakin dia untuk dia nikah. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran. Tidak boleh kita ambil orang kerja rumah kita suruh dia melacur. Sedangkan mereka menginginkan kesucian, haram tuh. Karena kamu hendak mencari keuntungan dari situ. Saya kormo itu dosa besar itu. Dan barang siapa yang memaksa mereka, melacurkan mereka, maka sungguhnya Allah pengampun lagi Maha perkasa, penyayang juga. Kormo itu dosa besar. Panggilin wanita untuk jadi wanita malam, dosa besar. 34. Allah katakan sungguhnya kami turunkan kepada kami itu bukti kebenaran Al-Quran ini. Dan juga contoh-contohnya juga pada orang-orang lalu. Ini pelajaran bertakwa ini bagi orang bertakwa. Cuman sayang, jarang orang yang menjadikan Quran ini sebagai pelajaran. Membaca doang sayangnya. Padahal ini kan pelajaran. Tunjuk hidup kita. Nah, gambaran Al-Quran itu, Allah katakan itu di ayat yang 35-nya. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah itu adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus. Lubang, kalau tidak di dinding itu ada lampu kan, tak tembus ke belakang di lubang.
Yang dalamnya pelita besar, ada lampu. Pelita itu di dalamnya kaca. Dalam kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara. Kaca itu dia kayak ada narik, ada lagi cahaya lagi. Yang dinyalakan dengan minyak yang dari pohon yang berkah, yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun tumbuh tidak di sebelah timur, tidak juga di sebelah barat. Berarti hati kita ini. Jadi minyak itu apa? Minyaknya itu ya darah kita. Dan minyaknya darah kita hampir-hampir menerangi. Darah itu kan untuk supaya kita berkegiatan, bisa ngaji, bisa apa dari darah itu. Kalau kita nggak ada darahnya, kita nggak bisa hidup. Nah, walaupun tidak disentuh oleh api, cahaya itu di atas saya berlapis-lapis. Quran ini kalau kita sampaikan, seperti ibu-ibu ini, dia ngaji, sampaikan ke orang lain lagi. Nah, cahaya orang lain, nyampaikan lagi ke orang lain lagi. Nah, itu cahaya Allah. Cahaya berlapis-lapis di atas cahayanya itu. Allah membimbing cahayanya itu per siapa yang dikehendaki. Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia supaya mereka mengetahui segala sesuatunya. 36-nya, bertasbihlah kamu kepada Allah, masjid-masjid yang telah diperintahkan Allah, masjid Nabi, masjid Haram, atau rumah yang diperintahkan Allah ditempatkan bersolat ibadat rumah kita. Pagi dan petang juga bisa. Nah, orang yang dapat cahaya dari Allah itu, apa sih tandanya? Laki-laki yang tidak dilalaikan perniagaan, tidak pula jual beli, dari mengingati Allah, dari mendirikan sholat, dari menaikkan zakat. Mereka takut suatu hari akan penglihatan menjadi goncang. Jadi orang dapat cahaya Allah itu, pernah tong, nanti pernah tinggal sholat, kemudian tinggal zakat, takut akan hari kiamat. Itu orang dapat cahaya Allah. Cahaya Allah itu. Nah, Allah membalas mereka. Apa balasannya buat mereka? Entah-entah mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah berikan balasan kepada mereka dan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Supaya Allah menambah karunia kepada mereka dan Allah berzeki siapa yang dia kehendaki tanpa batas. Sebenarnya orang itu kalau baca Quran, amalin, kaji amalin. Waduh, sholat kemudian tinggal nantinya. Alalai manapun juga dia pergi, dia zakat, berikan karunia, berikan rezeki tanpa batas. Nah, itulah orang dapat cahaya agama Allah. Itu sayang kalau orang-orang yang kafir. Orang kafir itu yang udah nggak dapat cahaya Allah, nggak dapat apa keberkahan hidup di dunia, nggak dapat keberkahan hidup di akhirat juga. Ya kenapa? Karena karena kekafirannya itu tentunya. Mari kita lihat coba orang kafir itu 24 ayat 39-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Orang kafir, amalan mereka itu laksana fata morgana di tanah yang datar, sangka air oleh orang-orang dahaga. Tapi bila datangin air itu tidak dapatnya sesuatu apapun, di amalnya nggak diterima orang kafir itu. Tetapi didapatnya ketetapan Allah, Allah berikan kepadanya perhitungan amal-amalnya. Allah sangat cepat perhitungannya. Kasarnya orang kafir itu kasihan, amalnya nggak diterima, doanya nggak terima, mati masuk neraka. 40-nya. Nah, atau mereka itu seperti gelap gulita di lautan yang dalam, diliputi oleh ombak, yang atasnya ombak lagi. Di atas ombak itu awan gelap lagi, gelap gulita, bertindih-tindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tidak dapat kelihatan tangannya. Barang siapa yang Allah tidak, barang siapa yang ada diberi cahaya oleh Allah, siapa yang bisa ngasih cahaya? Nah, jadi beda sekali kan kalau orang beriman orang kafir. Nah, ini Allah yang ngomong. Orang kafir itu bisa non-Islam, juga orang Islam juga kafir. Orang Islam yang nggak sholat, orang Islam nggak percaya Quran.
Orang Islam nggak zakat. Ayat pas satunya. Allah katakan, tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah padanya lah bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi. Burung-burung juga bertasbih dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui cara sembahyangnya dan tasbihnya. Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi, milik Allah apa yang di langit, milik Allah apa yang di bumi, kepada Allah tempatnya kembali. Jadi, sayang ya kalau orang Islam nggak sholat. Burung aja lagi tasbih, burung aja sholat, bersujud. Dia enggak. Lebih baik burung daripada dia. Nah, Allah katakan 43. Tidakkah kamu melihat bahwa Allah menggerakkan awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagian awan itu, jadikan bertindih-tindih. Kamu lihat olehmu hujan keluar dari cahaya-cahayanya, menurunkan butiran-butiran es dari langit, gempal-gempalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran itu es itu kepada siapa yang dikehendaki, dan dipalingkannya siapa yang dikehendaki. Keluarlah kilat awan hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Jadi asal hujan itu ini surat 24:43 ini, asal hujan awan kumpulkan Allah menjadi padat, akhirnya dipecahin dulu dengan guru, cekir, baru diturunkan nih kecil-kecil. Kalau gumpalan gede es gitu diturunkan ke satu kota, hancur. Luar biasa ya Allah. Allah mempergantikan malam pada siang, sebaliknya mempergantikan siang pada malam. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang punya penglihatan. Luar biasa. Nah, cuman sayang banyak orang nggak tahu ini. Jadi nggak baca Quran juga nggak baca artinya, jadi nggak tahu. Kalau orang kafir itu doanya nggak dikabulin. Kalau burung-burung pun sujud. Cahaya Allah itu apa tandanya pada cahaya Allah, kan nggak tahu palingan. Panimanya, Allah telah menciptakan juga semua jenis hewan dari air. Jenis hewan semua dari air. Manusia juga dari air. Dari Al-Furqan ada kan manusia dari air, hewan dari air. Sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, ular, cacing. Sebagian berjalan dengan 2 kaki, orangutan, ayam. Ada juga yang 4 kaki, sapi, kerbau. Udah. Allah menciptakan apa yang dia kehendaki, Allah mengetahui atas segala sesuatunya. Hanya kalau banyak ilmu sebetulnya, ilmu dunia, ilmu akhirat. Nah, makanya Allah katakan sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat Allah dengan jelas. Quran dijelaskan dengan jelas. Dan Allah memimpin siapa yang dia kehendaki di jalan yang lurus. Dan Allah juga memberikan petunjuk pada orang itu. Selama orang ngaji, pasti dapat petunjuk. Kalau dia ngaji, ada orang nih mualaf. Ya, sebelum dia masuk Islam, dia cari kelemahan Quran, baca Quran 3 kali. Orang Indonesia, dia keturunan. Cari gimana untuk menjatuhkan Islam ini tapi lewat Al-Quran. Baca sekali, baca artinya, Arab dia nggak tahu. Ya 2 kali. Masih Islamnya. Dr. Mary Geller dari Kanada juga. Cari kelemahan Islam sampai 15 tahun. Akhirnya apa? Masuk Islam. Itu Quran itu cahaya di atas cahaya. Nah, cuman kalau dia misalnya dia baca aja ya, dia baca sampai khatam, baca lagi, baca khatam lagi. Ya pahala aja yang dapat, tapi petunjuknya enggak. Sayang sebetulnya. Sayang. Tapi enggak segampang itu merubah kondisi masyarakat itu. Kalau orang itu kalau Ramadan kayak gini, ini kejar. Nantinya kan Ramadan nih. Kejar khatam. Padahal maunya Allah itu bukan itu. Malah Allah melarang. Kejar khatam. Allah melarang. Surat 75 ayat 16 Allah katakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 75 16. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana.
Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana tsumma inna alaina bayana. Jangan kamu baca Quran cepat-cepat. Nanti kami loh yang akan mengumpulkan lidah kamu jadi pintar. Jangan. Pelan-pelan aja baca ayat artinya. Baca ayat artinya. Baca ayat artinya. Nanti Allah yang akan mengumpulkannya ke dada kita. Kita baca ayat artinya. Tunjuk Allah. Jadi dilarang baca Quran cepat-cepat. Mudah-mudahan kajian kita ini membawa berkah, membawa rahmat, membawa ridha Allah pada seluruh anggota pengajian. MT Al-Kautsar PLN Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.